Masa kolonialisme di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu peristiwa sejarah penting yang banyak mempengaruhi aspek kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik di wilayah tersebut. Kolonialisasi di Asia Tenggara dimulai pada akhir abad ke-15 hingga abad ke-20, yang dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Kedatangan Amerika Serikat tiba di Asia Tenggara pada akhir abad ke-19, khususnya dengan menguasai Filipina pada tahun 1898 setelah perang dengan Spanyol. Meskipun awalnya motivasi ekonomi, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika lebih fokus pada kepentingan politik dan keamanan, terutama dengan keterlibatan dalam Perang Vietnam dan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kedatangan Portugis. Pada awal abad ke-16, Portugis datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik di Indonesia, terutama di Maluku. Meskipun mereka membangun pos perdagangan dan misi, dominasi Portugis tergeser oleh Belanda karena persaingan dan perlawanan dari kerajaan lokal. Kedatangan Spanyol pertama kali menginjakan kaki di Filipina melalui Ferdinand de Magalhaens pada 1521. Mereka menguasai Filipina, menyebarkan agama Katolik, dan mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah. Walaupun Filipina tidak kaya akan rempah-rempah, mereka menjadikan Manila sebagai pusat perdagangan, meskipun gagal mengembangkan hubungan dengan Cina dan Jepang. Kedatangan Belanda yang dipicu oleh larangan Portugis atas perdagangan rempah memulai penjelajahan ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-16. Mereka kemudian mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, pada tahun 1602 untuk mengatur monopoli perdagangan rempah dan mengalahkan persaingan, baik antar pedagang Belanda sendiri maupun dengan bangsa Eropa lainnya. Kedatangan Inggris memulai perhatiannya terhadap Asia Tenggara sejak akhir abad ke-16. Meskipun banyak usaha mereka dihadapkan pada perlawanan Belanda, mereka berhasil menguasai wilayah seperti Singapura, Penang, dan Malaka. Setelah beberapa perjanjian, Inggris juga terlibat dalam penguasaan Burma dan memperluas pengaruh di wilayah Kalimantan. Kedatangan Prancis berusaha mengembangkan perdagangan di Asia Tenggara sejak awal abad ke-17. Mereka bersaing dengan Belanda dan Inggris, tetapi lebih berhasil melalui misi Katolik. Di Ayutthaya, mereka mendapatkan konsensi perdagangan yang besar, meskipun pada akhirnya dipaksa keluar pada tahun 1688 setelah mendapatkan perlawanan dari keluarga bangsawan Thailand. Dampak pada Filipina mengalami penjajahan Spanyol sejak 1564. Spanyol berusaha menghalangi penyebaran Islam dengan cara kekerasan dan misi kristenisasi. Pendidikan modern diperkenalkan oleh Orde Yesuit untuk mendukung kekuasaan Spanyol. Meskipun ada perlawanan dari kerajaan Islam di Mindanao, Spanyol berhasil mengkristenkan sebagian besar penduduk Filipina, menjadikan Filipina negara Kristen terbesar di Asia Tenggara. 2. Dampak pada Myanmar. Myanmar setelah merdeka dari Inggris pada 1948 mengalami ketegangan etnis, khususnya dengan Rohingya. Etnis Rohingya dibawa oleh Inggris ke Arakan pada abad ke-19.
ketegangan meningkat setelah Jepang menguasai wilayah tersebut, dan rejim militer Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran, yang mengarah pada pengusiran dan diskriminasi sistematis. Dampak pada Indochina. Vietnam. Perang Vietnam 1955 sampai 1975 dipicu oleh perbedaan ideologi antara Vietnam Utara atau komunis dan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Vietnam Utara akhirnya memenangkan perang setelah Amerika mundur. Thailand dan Kamboja. Konflik batas antara Thailand dan Kamboja melibatkan pertempuran atas Candi Pret Piher. Kamboja juga mengalami kekejaman Khmer Merah yang menewaskan jutaan orang. Laos. Setelah dijajah Prancis, Laos mengalami konflik internal dan peperangan akibat ketegangan politik pada 1950-an hingga 1970-an dengan pengaruh komunis yang kuat. Dampak pada Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. 1. Malaysia. Setelah Perang Dunia II, Inggris berencana membentuk Uni Malaya, tetapi ditentang oleh Melayu. Setelah pemberontakan komunis, Inggris memberikan kemerdekaan pada 1957. Malaysia kemudian dibentuk pada 1963 dengan Singapura, Brunei, dan negara-negara lain. Meskipun Singapura akhirnya memisahkan diri pada 1965. 2. Singapura dikuasai Inggris. Singapura kemudian berkembang menjadi kota perdagangan dan bergabung dengan Malaysia pada 1963 sebelum merdeka pada 1965. 3. Brunei Darussalam. Brunei menjadi negara yang terhindar dari kolonialisme Eropa dan akhirnya merdeka pada 1984. Dampak pada Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda sejak abad ke-16. VOC memegang kekuasaan di Jawa pada abad ke-18, namun mengalami kebangkrutan pada tahun 1796. Di bawah pemerintahan Belanda, Indonesia mengalami berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, seperti pajak tanah dan praktik perbudakan. Pada abad ke-19, sistem kolonial semakin mengikat rakyat Indonesia, meskipun ada usaha untuk merdeka melalui perlawanan terhadap penjajah. Sekian video dari kami. Terima kasih.